Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Teman-teman yang berbahagia, insya Allah pada hari ini kita akan belajar sebuah tema yang sangat-sangat penting untuk kita pelajari. Di antaranya adalah fikih halal dan haram. Kenapa sebelum kita belajar tentang definisi halal, kenapa kita harus mempelajari tentang apa itu halal dan apa itu haram? Karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sebuah tugas yang mulia untuk kita hidup di dunia ini, di antaranya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita pelajari apa definisi halal. Saudariku yang saya cintai karena Allah, halal, ya kalimat halal itu diambil dari bahasa Arab al-halal. Jadi sebenarnya hampir-hampir mirip ya, halal yaitu diambil dari bahasa Arab apa? Al-halal. Dan halal ini adalah sesuatu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita sebagai hambanya melakukan di muka bumi ini. Berarti kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda di dalam hadis-hadisnya menjelaskan mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan. Artinya yang diperbolehkan itu halal, yang tidak diperbolehkan itu bisa jadi haram, bisa jadi makruh. Ya, tetapi kebanyakan jikalau Allah Subhanahu wa Ta'ala melarangnya di dalam Al-Quran, itu biasanya rata-rata adalah sesuatu yang haram. Ya, jadi perlu bagi kita ketika kita tahu bahwa definisi halal adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan untuk kita melakukannya, caranya bagaimana agar kita bisa mengetahui oh ini halal, oh ini haram. Berarti harus ada waktu. Sesibuk apapun kita harus punya waktu untuk mentadabburi Al-Quran. Ya kalau teman-teman semua Masya Allah ya ketika baca Al-Quran udah paham nih, tidak usah ditadaburi, tidak usah tidak usah dibaca artinya, itu udah keren. Baca aja udah paham. Oh, ini artinya Allah melarang kita menyembah berhala. Oh, Allah memerintahkan kita untuk sholat. Masalahnya kan kita orang non-Arab. Saya juga orang non-Arab. Dimana terkadang kita harus mempelajari lebih dalam isi kandungan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini Allah turunkan ibu-ibu bukan hanya untuk dibaca, tapi juga untuk dipelajari. Di sesibuk apapun, ya mulailah hari pertama kita dari bangun tidur itu mempelajari Al-Quran. 1 halaman cukup, tapi setiap hari. Ya 1 halaman cukup. Yang berat tuh di konsistennya atau di awalannya, Bu? Ibu-ibu, teman-teman, adik-adik. Di konsistennya atau di awalannya? Istiqomahnya, ya kan? Kalau nggak berat namanya istirahat. Iya. Jadi nanti praktek ya, bismillah ya. Karena ketika kita tahu bahwa halal itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan untuk kita melakukannya, yang haram kebalikannya, sesuatu yang Allah tidak izinkan untuk kita melakukannya. Pertanyaannya, dari mana kita tahu bahwa ini halal, ini haram, gitu kan ya? Berarti minimal kita tahu dulu apa-apa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita di dalam Al-Quran untuk bisa kita lakukan. Dan kebalikannya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa-apa yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran untuk kita meninggalkannya.
Nah, Ustazah kalau ada yang tanya, tapi ibu-ibu, teman-teman kalau datang dari kalau dari rumah menuju kantor jam berapa? Dari rumah? Jam 7. Bangun tidur jam berapa? Bagi gen milenial jam 4 ya, jam 3 bahkan ya, Masya Allah. Nggak apa-apa, anak-anak kos Gen Z 4:30 itu udah oke lah. Ya, yang penting jangan bangun setelah terbit matahari. Ya, itu waktu subuhnya udah kelewat ya. Maka usahakan setelah bangun tidur ya, kemudian kita berdoa, setelah itu kita salat subuh kan, siap-siap. Kemudian setelah itu kita dzikir pagi. Nah, usahakan baca Al-Qur'an. Mulailah aktivitas harian tuh dengan membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, diawali di pagi hari, maka insya Allah sisa waktunya akan Allah berikan keberkahan di dalamnya. Percayalah. Dan saya sudah mencobanya, gitu ya. Jadi berbeda ketika misalnya ya, kita bangun tidur yang kita lakukan kan harusnya tadi berdoa ya. Beda ketika kita buka HP. Nanti biasanya sisa waktu itu moodnya udah jelek, gitu ya. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang Allah turunkan untuk memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Yuk bismillah kita mulai esok hari. Jikalau Allah masih memberikan kepada kita usia, kita mulai esok hari bangun tidur setelah kita berdoa, setelah kita menunaikan ibadah salat subuh, mari kita buka Al-Quran kita buka, kita baca, kita tadabburi dan kita minta tolong sama Allah agar apa yang kita baca Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Gitu ibu-ibu, teman-teman ya, PR ditulis boleh. Ya, besok berarti hari apa nih? Sabtu. Pas libur ya? Iya, dimulai bismillah ya. Baik. Kemudian setelah kita tahu apa definisi halal ya dan apa definisi haram, berarti kalau haram itu adalah sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Maka dari mana kita tahu bahwa ini adalah halal, dan ini adalah perintah dari Allah? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Boleh silakan dibuka teman-teman Al-Qur'annya atau aplikasi Al-Qur'annya. Surah Al-Baqarah ayat 168. Yuk dibuka. Surat Al-Baqarah itu surat kedua. Yang pertama adalah Al-Fatihah. 168. Baik, saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah, Rabb kita semuanya, telah memanggil kita manusia yang ada di muka bumi ini, bahkan di sini bukan hanya kepada orang-orang beriman, kepada seluruh manusia. Ya. Karena berbeda ketika Allah memanggil orang beriman di dalam konteks ayatnya ya ayyuhalladzina amanu. Tapi di sini Allah memanggil seluruh manusia. Berarti konteks ayat ini untuk seluruh umat manusia, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Apa yang Allah pinta? Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah kalian dari apa yang Allah sediakan di bumi ini yang halal dan thayyib. Ya, halal itu berarti tadi sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah untuk kita gunakan, untuk kita pakai, untuk kita makan, dan thayyib itu adalah sesuatu yang baik. Ya, jadi kalau kita kupas panjang kali lebar, thayyib ini tidak tuntas satu sesi kajian, ya, bersesi-sesi kajian. Baik. Kemudian yang kedua, setelah Allah memerintahkan kita untuk memakan sesuatu yang halal dan thayyib, yang kedua Allah Azza wa Jalla perintahkan kita untuk tidak mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kenapa di sini Allah melarang kita untuk mengikuti langkah-langkah syaitan? Karena teman-teman, ketika seorang hamba step by step ya tipu daya syaitan diikuti, maka lambat laun yang awalnya hanya memakai yang halal, lambat laun dia langsung ke syubhat. Dari syubhat nanti ke haram. Jadi biasanya syaitan itu ketika menggoda anak Bani Adam tidak langsung, ya, tetapi dimulai dari step by stepnya.
Ya, dan ini kita kadang ketika syaitan itu mengganggu anak Bani Adam, kita nggak sadar bahwa itu adalah godaan syaitan, gitu ya. Nanti kita insya Allah akan sedikit menjelaskan tentang banyaknya wanita yang terjerembab di dalam dosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan lisan, gitu ya. Baik, kemudian di sini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innahu lakum aduwwum mubin. Ketahuilah bahwa syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi anak manusia. Nah, masalahnya nih teman-teman, sudah tahu kita itu paham bahwa syaitan itu musuh kita. Banyakkah yang masih ikut-ikutan? Banyak yang masih mengikuti syaitan? Secara tidak sadar. Banyak. Contoh, ada nggak wanita yang ngomongin orang? Yang ngerumpi? Ada, Masya Allah. Itu kan langkahnya syaitan untuk membinasakan kaum wanita. Dan zaman sekarang, ya kemarin belum lama ini Alhamdulillah kami diberikan kesempatan safari dakwah sampai ke Jakarta. Ya terakhir saya mengisi di Bintaro. Itu di sana judul tema kajiannya jangan terpesona dengan pebinor. Apa tuh pebinor? Perebut bini orang. Ya. Dan pelakor, perebut laki orang. Nah, itu disebabkan karena apa teman-teman awalnya? Yaitu banyak orang sekarang, zaman sekarang, wanita-wanita yang sering kali melalaikan apa yang dinamakan dengan dosa lisan. Awalnya dari dosa lisan. Lambat laun dari pergaulan dan lambat laun akhirnya terjadilah perselingkuhan. Ya, dan ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, next, Mbak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya juga di dalam surah Al-An'am ayat 151 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wala taqrabu ma dhahara minha wa ma batan. Ya, dan janganlah kamu mendekati perbuatan keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Apa yang dimaksud dengan yang tampak dan apa yang dimaksud dengan yang tersembunyi? Maksudnya adalah yang tampak itu adalah sesuatu yang zahir. Yang tersembunyi itu adalah perbuatan-perbuatan atau amalan hati. Karena ibadah itu sendiri teman-teman dibagi menjadi dua. Boleh nanti teman-teman tulis. Yang pertama, ibadah yang berkaitan dengan anggota badan. Ya, contoh misalnya sholat. Berarti sholat itu boleh apa mboten? Karena ini orang Jogja ya. Boleh atau tidak? Boleh. Justru itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu contoh di antara yang diperbolehkan oleh Allah. Ya. Atau amalan hati, misalnya berbaik sangka. Nah, itu amalan hati. Nah, itu sesuatu yang diperbolehkan. Berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada manusia. Itu sesuatu yang diperbolehkan. Sebaliknya, haram sesuatu yang misalnya amalan hati, sesuatu yang tidak diperbolehkan, yang dilarang. Misalnya apa? Bersuudzon. Apa itu suudzon? Berburuk sangka. Teman kita misalnya izin tidak datang karena udzur, kita bersuudzon. Jangan-jangan dia, jangan. Nah itu dia. Itu amalan-amalan hati. Yang kita tidak boleh untuk mengikutinya. Karena itu adalah sesuatu yang diharamkan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman wala taqrabu, jangan dekat-dekat ya terhadap amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala larang, baik yang kita tahu dari anggota badan kita yang kita lakukan maupun dari ucapan ataupun dari hati. Baik. Setelah kita mengetahui bahwa ibadah itu dibagi menjadi dua, yaitu ibadah yang berkaitan dengan anggota badan dan ibadah yang berkaitan dengan hati. Dan sebaliknya sesuatu yang dilarang oleh Allah juga ada dibagi menjadi dua, yaitu yang berkaitan dengan anggota badan. Misalnya apa? Teman-teman, Allah melarang kita untuk mencuri misalnya. Itu haram. Ya, tidak boleh. Dan amalan yang ada dalam hati misalnya kita tidak bertawakal kepada Allah gitu ya. Dan itu adalah bagian dari sesuatu yang dilarang. Banyak manusia zaman sekarang, terutama Gen Z. Ini ada Gen Z ya. Yang mudah sekali berputus asa. Mudah sekali kalau dikasih masalah sama Allah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak langsung menyandarkan masalah itu kepada Allah. Ya. Adanya rasa kurang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih menyandarkan masalah itu kepada manusia. Dan ketika kita menyandarkan sesuatu bukan kepada Allah, bukan bertawakal kepada Allah, yang ada masalahnya justru semakin besar. Tapi nggak ketemu solusinya. Gitu nggak? Kalau zaman dulu ya, Masya Allah, ibu-ibu zaman dulu, ya teman-teman yang kelahiran tahun 80-an, ketika ada ujian itu kan, sabar ya menghadapi. Anak-anak zaman sekarang itu, Masya Allah. Ya, biasanya kalau ada ujian apa? Bukanya apa? TikTok.
ya kan? Langsung berdoa, keren, masya Allah. Masya Allah, ya. Tapi anak-anak di luar sana berarti bukan di dalam sini, di luar sana ya, nggak di sini ya. Di luar sana kan begitu zaman sekarang. Ada masalah apa, kepentok sedikit, langsung pinjol, gitu kan? Nah, pinjol ini nanti sesuatu yang dilarang, gitu ya, dalam bab muamalah. Kalau zaman dahulu berusaha dulu ya sekuat tenaga, baru kemudian cari sesuatu yang memang bisa untuk mendapatkannya. Ya, baik. Next. Setelah kita mengetahui definisi halal, definisi haram, maka kita harus tahu apa prinsip dasarnya halal dan haram di dalam Islam. Nah, ini penting pakai banget. Yang pertama, teman-teman, ketahuilah bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini semuanya halal, segalanya, segala sesuatu. Kapan sesuatu tersebut menjadi haram? Jika ada dalil atau bukti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an maupun Rasulullah SAW sabdakan di dalam hadis. Jadi semuanya itu Mbak Eni, semuanya halal. Ya. Kok kita bilang bahwa babi haram? Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an tadi disebutkan dilarang kita mengkonsumsi babi, ya kan? Darah, kenapa kok darah dikatakan haram? Karena tadi Allah jelaskan di dalam Al-Quran bahwa darah itu haram. Jadi ini kaidah berlaku, teman-teman. Kalau kita bingung, ini halal apa haram? Lihat dulu, ada nggak larangan di Al-Quran dan hadis? Kalau tidak ada larangan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, maka ketahuilah bahwa sesuatu halal. Ya, kan yang halal tuh biasanya lebih banyak daripada yang haram. Daripada kita bingung-bingung, ini halal apa haram, halal apa haram. Kaidahnya kita rubah. Kaidahnya sesuatu tuh semuanya pada dasarnya halal. Kapan menjadi haram, kapan menjadi tidak diperbolehkan? Jikalau ada penjelasan dari Al-Quran maupun dari hadis. Nah, masalahnya kita mengetahui penjelasannya tuh gimana gitu kan. Berarti kan harus belajar. Ya, kapan belajarnya? Tadi setiap hari. Setelah kita zikir pagi, menunggu waktu ya untuk berangkat, ya kita bisa, atau menunggu sambil menunggu, kita bisa target kita sehari. Jangan, kalau saya buat target teman-teman one day one juice kan kayaknya berat gitu loh. Walaupun bagi sebagian orang itu udah biasa. Ya. Tapi menurut saya lebih baik kita membaca sedikit demi sedikit, kemudian kita memahami maknanya daripada kita hanya sekedar membaca. Gitu ya. Pahami, amalkan. Itu jauh lebih baik. Ya, baik. Setelah kita tahu bahwa hukum sesuatu itu adalah semuanya halal, kecuali yang memang Allah haramkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW, maka kita akan belajar tentang apa manfaat. Next. Ya. Nah, ini nanti ada dosa besar menghalalkan yang haram. Oke, ini sedikit saya izin menyampaikan. Ada banyak di antara kita yang kita karena tidak tahu apa hukumnya, akhirnya kita mencoba untuk menuliskan ya di media sosial zaman sekarang menghalalkan sesuatu yang haram, atau sebaliknya mengharamkan sesuatu yang halal. Ya, sesuatu yang halal zaman dahulu kala Rasulullah SAW ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika beliau mencoba untuk mengharamkan madu. Ya, boleh silahkan dibuka teman-teman kisah beliau di dalam surah At-Tahrim. Nah, ini nih ada kisahnya. Jadi Rasulullah SAW zaman dahulu kala beliau pernah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena beliau pernah ingin mengharamkan madu, padahal madu itu adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Surah At-Tahrim. Ya, baik. Silakan dibuka di halaman 560. Surat At-Tahrim ayat 1. Saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Ini bagus nih Ibu-ibu. Ini ayat yang berkaitan dengan wanita. Jadi zaman dulu kala Ibunda Siti Aisyah, kalau di Indonesia pakainya Siti ya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dengan Ibunda Hafsah radhiyallahu anha, berarti ini sama-sama istrinya Rasulullah.
Ya, zaman dulu kala mereka cemburu. Ya, cemburu dengan siapa? Dengan madunya, yaitu Zainab. Nah, Zainab ini adalah istrinya Rasulullah juga. Ada yang namanya Zainab di sini. Nah, ketika Rasulullah SAW masuk ke rumahnya Zainab, Rasulullah minum madu. Ya, tapi Ibunda Hafsah dan Ibunda Aisyah ini mereka ini berbisik-bisik. Nanti kalau Rasulullah keluar dari rumahnya Ibunda Zainab, kita bilang ya Rasulullah habis minum apa sih kok nggak enak banget gitu ya. Nah sama ketika Rasulullah datang ke tempatnya Ibunda Hafsah juga nanti Ibunda Hafsah bilang habis minum apa sih dari rumahnya Zainab Rasulullah kok nggak enak banget katanya gitu. Baunya nggak enak gitu ya. Nah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menemukan dua istri beliau mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak enak padahal Rasulullah meminum madu, maka ketika itu hampir saja Rasulullah mengatakan bahwa madu itu adalah sesuatu yang diharamkan. Untuk apa? Agar istri-istrinya senang. Ya. Tetapi langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rasul, wahai Nabi, jangan engkau mengharamkan, jangan engkau menghalalkan sesuatu yang Allah halalkan." Ya, karena masalah halal dan haram ini hak mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mengatakan bahwa madu itu halal, sekelas Rasul pun tidak bisa mengharamkan. Gitu ya. Jadi kaidahnya yang bisa mengharamkan dan menghalalkan itu Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah SAW atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman sekarang ya ibu-ibu ada orang ya berfatwa, "Ah ini halal MUI" misalnya gitu kan ya kalau di Indonesia ya. Yang menghalalkan mengharamkan kan MUI. Ah ini halal, ini haram. Saya yakin tidaklah MUI itu berfatwa kecuali pasti mereka melihat dulu penjelasan-penjelasan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi pada dasarnya itu bukan perkataan mereka, tapi pada dasarnya itu adalah perkataan dari Allah Subhanahu wa taala dan perkataan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi PR kita ibu-ibu jangan sampai teman-teman kita menghalalkan sesuatu yang haram, jelas itu haram. Misalnya contoh judol. Judol itu apa? Judi online. Atau pinjol, pinjaman online. Itu kan jelas, itu riba ya. Tetapi kita katakan bahwa enggak apa-apa. Itu kan ada kebaikan di dalamnya, itu kan ada manfaat di dalamnya. Maka ketika Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat, kata Allah, Allah itu akan hancurkan riba. Jangan main-main sama riba, teman-teman. Wallahi jangan main-main. Riba itu adalah tipu daya syaitan. Awalnya kita akan diberikan kesenangan, uangnya banyak, apa-apa bisa kita beli gitu kan ya. Lambat laun pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah telah mengharamkan riba. Di mana Allah haramkan riba? Di dalam Al-Quran. Maka ketika kita mengatakan pinjol itu halal, apalagi judol itu halal, berarti kita mengharamkan sesuatu yang telah Allah haramkan menjadi halal, dan ini tidak diperbolehkan. Jadi sikap kita bagi seorang muslimah adalah kita menuruti apa-apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan menuruti apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang mulia. Hanya follow saja, gitu ya. Follow itu apa Bu? Ikut ya. Tidak usah kita mencari-cari yang lain. Yang jelas halal dan haram itu adalah hak prerogatifnya Allah dan Rasulnya. Baik. Nah, sekarang pertanyaan next, Mbak. Apa manfaat berpegang teguh pada halal dan haram? Nah, apa sih manfaatnya? Kan kita biasanya kalau kita paham tentang fadailul a'mal, fadail itu keutamaan, Bu, manfaat, ya. Maka biasanya kita akan lebih bersemangat. Contoh, misalnya, teman-teman senang sholat malam. Ada yang suka sholat malam? Ada? Atau senang sholat duha? Suka sholat duha? Ada? Senang. Kenapa? Yo, Mbak siapa nih namanya? Kak siapa? Dek siapa? Dek Syifa. Kenapa senang sholat duha? Merasa damai. Masya Allah. Ada kedamaian. Merasa damai, nyaman. Masya Allah. Baik, Gen Z sudah, sekarang Gen milenial. Ibu-ibu, kenapa kok senang sholat duha? Dicukupkan rizkinya pada hari itu. Gitu kan ya? Kita suka dengan mengamalkan sesuatu kalau kita tahu manfaatnya. Kalau kita tahu fadilahnya, keutamaannya, kita akan lebih termotivasi bekerja ketika kita tahu kalau nanti di akhir pekerjaan kita ada dapat apa Bu? Dapat gaji gitu kan ya, dapat cuan. Orang kalau mau bekerja nggak dapat
macam-macam, nggak dapat apa-apa, pasti nggak suka bekerja. Tapi ketika tahu ada manfaat di balik pekerjaannya, ada sesuatu yang dia bisa dapatkan di pekerjaannya, pasti dia akan termotivasi untuk bekerja, gitu kan ya. Yuk, mari kita ketahui bersama apa manfaat ketika kita benar-benar mengetahui dan mempraktekkan yang halal itu halal, yang haram itu haram. Yang pertama, ketahuilah bahwa ketika kita mengetahui sesuatu yang halal di dalam Al-Quran dan sesuatu yang halal di dalam hadis-hadis, ataupun sesuatu yang haram di dalam Al-Quran, ataupun sesuatu yang haram di dalam hadis, maka itu bagian dari jalan ibadah. Masya Allah. Jadi ketika kita tadi membaca Al-Quran, teman-teman, bayangkan ya, kita membaca Al-Quran, satu huruf Al-Quran, sama Allah dikasih kebaikan 10. Ibu-ibu baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu kita udah dapat berapa kebaikan ibu-ibu? 190 kebaikan. Karena Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf. Dan 19 dikali 10 berapa? 190 kebaikan. Iya enggak? Benar enggak? 19 kali 10 190. Masalahnya yang berat itu zaman sekarang. Baca Al-Qur'annya lewat aplikasi Al-Qur'an. Lewat aplikasi Al-Qur'an. Lewat aplikasi HP. Ya. Baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Datang apa? Notifikasi. Akhirnya baru baca Bismillahirrahmanirrahim, nyekrol-nyekrol HP setengah jam. Kita tidak mentadabburi Al-Quran, tidak membaca Al-Quran. Padahal ketika kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang lebih, yang Allah Azza wa Jalla akan berikan pahala ketika kita baca Al-Quran, harusnya kita lebih termotivasi lagi. Gitu ya. Jadi Masya Allah, ketika kita mengetahui ini halal, ini haram, maka ini bagian dari jalan ibadah. Ya, itu yang pertama. Bagian yang kedua, teman-teman, apa manfaat yang akan kita dapatkan? Yang kedua adalah menjaga kebersihan hati dan jiwa. Nah, ini kayaknya butuh satu sesi kajian. Gimana Ustazah menjaga kebersihan hati dan jiwa? Jadi begini. Di dalam diri kita itu ada jiwa, ada raga, gitu kan ya? Sepakat enggak? Ada nggak di sini yang ada raganya nggak punya jiwanya? Aduh, gawat ini ya. Ada jiwanya nggak ada raganya. Nah, ini juga gawat ya. Semua pasti punya jiwa dan raga. Maka jiwa dan raga kita itu harus bersih. Ya, tidak boleh kita kotori. Kalau kita selama ini melakukan sesuatu yang halal, melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, serta menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka tentunya hati kita akan lebih bening, hati kita akan lebih bersih, kita akan lebih mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau pernah berkata, teman-teman, kalau kita itu berat dalam beribadah, mau sedekah koyo berat, mau baca Al-Quran yo bawaannya ngantuk, mau qiyamul lail, mau tahajud, ya, sebelum tidur udah pasang alarm, ya, jam 3 bangun, alarm dipasang baik di HP maupun di jam jadul yang kring 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 gitu kan ya. Zaman dulu gitu ya, Bu ya. Ya, ketika Allah bangunkan tepat di jam 3, karena memang maunya jam 3 bangun. Ada nggak di antara kita yang langsung wudhu, langsung sholat, atau bangun-bangun matiin alarm? Ada yang begitu? Kadang-kadang. Banyakan yang mana? Banyakan yang bangun sholat dimatiin, kan gitu kan ya. Nah, itu kata Imam Ibnul Qayyim, kenapa kok kita berat melakukan qiyamul lail? Kenapa kita berat untuk sholat-sholat sunnah? Karena hati kita terlalu kotor. Karena jiwa kita terlalu banyak dosa. Ya, hati kalau terlalu gelap, maka sulit hidayah itu masuk ke dalam diri kita. Setiap kali kita bermaksiat kepada Allah, Allah akan berikan satu titik hitam di hati kita. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Kita kembali kepada Allah. Kita pelajari lagi apa-apa yang Allah halalkan, apa-apa yang Allah haramkan. Kalau seumpamanya ibu-ibu, teman-teman, kita pernah terjatuh ke dalam lubang maksiat, karena saya ataupun Anda tidak ada satupun yang tidak terluput dari dosa. Setiap hari kita berdosa, pasti itu. Tapi di sini Allah memberikan kepada kita solusi untuk bertaubat. Maka kalau suatu hari kita melakukan sesuatu yang haram, kemudian kita diberikan kesempatan untuk bertaubat, maka pada hari itu kita menjadi manusia yang sangat bahagia.
Ya, tetapi masalahnya tidak setiap hari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita biarkan noda-noda hitam ada di dalam jiwa kita. Kita tidak bisa membersihkannya. Dan di antara perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an adalah bertaubat. Ya, jadi ketika kita tahu mana yang halal, mana yang haram, maka kita berusaha untuk berjalan di track yang halal, gitu ya. Gimana? Kenapa kok kita harus berjalan di track yang halal? Agar kebersihan jiwa kita, kebersihan hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian next. Yang ketiga adalah meraih keberkahan dalam hidup. Baik. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, berkah atau barakah artinya ya, itu bertambahnya kebaikan. Berkah atau barokah itu artinya bertambahnya kebaikan. Dan berkah atau barokah ini bukan hanya Allah berikan kepada harta kita. Ya, teman-teman, dulu saya masih ingat nih, kalau masalah harta ya, waktu kami di Yaman, zaman dahulu kala tahun 2004 kami berangkat ke Yaman, 2010 kami pulang. Ya, dulu kami untuk kehidupan sehari-hari kami, itu kami sudah ditanggung ya oleh universitas di sana. 1 bulan untuk yang berkeluarga kami diberikan mukafaah atau diberikan untuk kehidupan sehari-hari uang sebesar kalau dirupiahkan kurang lebih ya 500.000 sebulan. Ya, bisa dibayangkan sebulan loh. Kita sekarang sekali buka toko toko ijo gitu ya, itu kadang check out habis 500.000 ya enggak? Ini sebulan. Subhanallah, ketika Allah berikan keberkahan di dalam harta kita sebagai penuntut ilmu, maka sebulan itu cukup. Bahkan kadang kita bisa menabung untuk membeli kitab-kitab atau buku-buku yang akan kita bawa pulang ke Indonesia. Berarti itu kan bertambahnya kebaikan di dalamnya. Dan bukan masalah harta saja. Allah ketika memberikan kepada kita usia yang barakah, maka Allah akan mudahkan kita untuk memperbanyak bekal. Bekal untuk apa, Ustazah? Untuk hari setelah kematian. Kita semua akan meninggal, teman-teman. Kita semua akan menghadap Allah. Kita semua akan menuju negeri yang bernama akhirat. Pertanyaannya, sudahkah kita menyiapkan itu semuanya? Bekal apa yang sudah kita siapkan untuk hari setelah kematian? Dan itu adalah pasti kita akan melaluinya. Nah, ketika kita tahu bahwa kita meminta kepada Allah keberkahan hidup, maka Allah akan mudahkan jalan kita untuk memperbanyak amal saleh. Orang yang diberikan keberkahan hidup oleh Allah di dalam usianya, maka ia gunakan apapun pekerjaannya, apapun amal salehnya. Yang penting itu halal, maka Allah akan jadikan pekerjaan ini menjadi pekerjaan yang barakah. Dan Allah akan tuliskan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, next. 10 menit lagi ya. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat dari mengetahui yang halal dan yang haram, menyelamatkan dari adab neraka jahanam. Wah, ini ngeri banget nih, pakai banget. Di dalam Al-Qur'an banyak dijelaskan, misalnya contoh, orang-orang yang memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim itu halal apa haram? Haram, ya. Maka kalau dia tidak bertaubat kepada Allah, ya, sebelum dia meninggal dunia, maka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Tapi bagi orang beriman tidak berada kekal selama-lamanya di neraka. Allah akan berikan kesempatan untuk masuk ke dalam surganya. Tetapi ketika seseorang melakukan dosa besar atau melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, berzina misalnya, kemudian dia tidak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla sebelum meninggal dunia, maka Allah berikan kesempatan untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak ingin, teman-teman, jangan sampai ya adik-adik semuanya jangan sampai punya pikiran pengen masuk nerakanya Allah. Ya, kita saja kalau pas lagi masak ya teman-teman, ya tangan kita kena api, ya kemudian apa tuh? Ada keselumut. Oh iya, bahasa apa keselumut ya. Kemudian ada muncul apa tuh namanya? Muncul kalau habis kena api tuh meletus gitu ya. Itu kan sakit kan? Ya, gelembung-gelembung ya, itu sakitnya luar biasa. Apalagi api yang ya kondisi apinya ya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa membayangkan, ya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa memberikan bentuk api neraka itu seperti apa. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala akan memberikan adab kepada orang-orang yang tidak mau taat terhadap perintah Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Baik. Kemudian teman-teman yang saya cintai karena Allah, dan efek negatif. Nah, ini ngeri pakai banget. Melanggar halal dan haram. Yang pertama, ya,
doa kita akan sulit dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beliau berjumpa dengan salah satu hamba Allah yang berdoa kepada Allah dengan mengangkat tangan, ya. Kemudian hamba Allah ini mengatakan, ya Rob, gitu, meminta kepada Allah. Kemudian Rasulullah mengatakan, bagaimana Allah mau mengijabah doanya bapak ini, sedangkan yang dimakannya adalah sesuatu yang haram, yang dipakainya adalah sesuatu yang haram. Ya, malbasuhu haramun wa mat'amuhu haramun, kata Rasulullah. Berarti dari sini para ulama mengatakan bahwa di antara penghalang doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah makanan, pakaian atau sesuatu yang ada di tubuh kita dalam keadaan sesuatu yang tidak halal. Hati-hati ibu-ibu, teman-teman. Harta ini sensitif sekali. Ya, kalau selama ini doa kita belum dikabulkan Allah, kita introspeksi diri kita masing-masing. Ada nggak harta yang haram dibawa ke rumah? Kalau sampai ada harta yang haram dibawa ke rumah, sampai kemakan, sampai kita belikan baju, maka itu menjadi penghalang besar untuk diijabahnya doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, next. Yang kedua, kalau kita melanggar perintah-perintahnya Allah, ya, kalau kita mengabaikan apa-apa yang Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya larang, kemudian kita abaikan saja, maka lama-kelamaan hati kita menjadi keras. Kalau hati sudah menjadi keras, lama-kelamaan hatinya menjadi mati. Sulit untuk menerima kebenaran. Ya, next. Terjauhkan dari cahaya hidayah. Sudah tadi ya, kalau kita terus ya melakukan maksiat, maka jalan hidayah akan sulit masuk ke dalam hati kita. Next. Hidup terasa sempit dan penuh masalah. Betul. Seseorang yang menjalankan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, seseorang yang melanggar perintah-perintahnya Allah, tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah jadikan orang ini tidak akan mendapatkan ketenangan dalam hidup. Yang ada itu rasanya sempit gitu ya. Dia mencari sesuatu yang belum Allah beri. Padahal yang sudah Allah beri saja belum tentu kita bisa mensyukurinya. Dia berusaha membanding-bandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Dan itu yang menyebabkan dada semakin sempit. Ya gak? Ya, nafas semakin sesak. Kenapa? Karena ternyata selama ini kita ya kurang bisa bersyukur kepada Allah. Selama ini kita melanggar apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Nah, bidang halal dan haram. Oke, next. Yang pertama, makanan dan minuman. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, tadi kita sudah mendengar bersama-sama bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk masalah makanan ini apa tadi? Ya ayyuhan nasu kulu minat thayyibat, ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk makan dan minum itu sesuatu yang halal. Dan sesuatu yang halal itu dari dua sisi, teman-teman. Dari sisi jenisnya, ya. Dan dari sisi cara mendapatkannya. Ya. Jadi makanannya jenis apa? Oh, jenis yang halal. Berarti kita boleh makan. Bagaimana cara mendapatkannya? Oh, cara mendapatkannya dari sesuatu yang halal, berarti boleh kita makan. Tapi sebaliknya kalau jenis makanannya saja haram, maka kita tidak boleh untuk makan. Atau dari sisi lain, makanannya halal, tapi ternyata cara mendapatkannya haram dari hasil mencuri, maka kita juga tidak boleh memakannya. Dan makanan yang halal, minuman yang halal, ini banyak Allah tebarkan di muka bumi. Ya, jadi kaidahnya yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Dan untuk masalah makanan dan minuman, Allah meminta kita bukan hanya yang halal saja, tapi juga yang baik. Nah, ini saya izin biasanya ya teman-teman, kita ini kadang kalau mau makan sesuatu, kita itu asal makan. Nggak tahu di situ ada keburukan di dalamnya atau tidak. Gitu. Contoh misalnya anak zaman sekarang. Kalau disuguhkan ya kepada anak Gen Z, air putih dengan boba, yang pertama kali diminum mana? Yakin, air putih katanya. Saya lagi diet. Oh, lagi diet. Kalau nggak diet, boba, ya kan? Ya. Tapi kan rata-rata boba di luar sana. Padahal tahu nggak, boba itu kalau kita lihat kandungan gulanya itu tinggi banget. Berarti kalau kandungan gulanya tinggi, berarti ini nggak thayyib, ya nggak baik bagi tubuh kita. Nah, kita tuh harusnya pintar. Ya, oh,
berarti makanan ini halal tapi nggak thayyib, jangan kita konsumsi. Oh, makanan ini halal tapi banyak tepung-tepungannya. Nah, gorengan terutama. Ibu-ibu, teman-teman, maaf ya, saya harus menyebutkan gorengan. Karena gorengan ini favorit untuk warga Indonesia Raya. Ya. Gorengan ini teman-teman, itu halal, boleh kita makan. Tapi nggak thayyib. Kenapa? Karena itu mengandung tepung yang sangat banyak. Dan tepung itu pada dasarnya ketika dimakan oleh kita akan melengketkan darah. Ya, maka dari itu banyak sekali akhirnya penyakit-penyakit yang timbul ketika kita banyak mengkonsumsi tepung. Nah, next. Nah, jadi harus halal dan thayyib. Ya, pakaian. Oke. Pakaian berarti kita juga sama. Lihat dari dua jenis. Baik dari jenisnya, dari dua sisi. Baik itu dari jenisnya sendiri atau cara mendapatkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menghalalkan segala jenis pakaian. Kecuali pakaian yang terbuat dari sutra bagi kaum laki-laki. Dan ini merupakan ujian tersendiri bagi kaum laki-laki. Apakah dia nurut sama Allah atau enggak? Gitu ya. Dan pakaian juga sama mempengaruhi untuk kebersihan hati kita. Dari mana kita dapatkan pakaian? Apakah dari jalur yang halal atau jalur yang haram? Kalau jalur yang haram berarti ini adalah penghalang dari apa yang kita selama ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jenis pakaian ini banyak macamnya. Yang jelas pakaian yang dihalalkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah untuk kaum muslimah adalah pakaian yang menutup aurat. Gitu kan ya? Berarti sebaliknya, kalau pakaian yang tidak menutup aurat itu adalah pakaian yang tidak diperkenankan untuk kita pakai kalau kita sedang keluar rumah. Ya, next. Pekerjaan. Oke. Pekerjaan teman-teman, contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari diantaranya adalah jual beli. Berdagang itu sesuatu yang halal, itu pekerjaan. Berarti jadi pedagang, itu halal. Tetapi jadi koruptor, itu halal apa haram? Haram. Tapi banyak nggak yang koruptor? Yang korupsi? Ya, itu haram ya kan? Tapi akhirnya banyak yang jadi koruptor. Banyak. Nah, padahal Allah sudah jelaskan ini halal, ini haram. Nah, itu pekerjaan. Dan masih banyak lagi teman-teman profesi-profesi yang atau pekerjaan-pekerjaan yang memang diharamkan Allah. Contoh lagi misalnya, mohon maaf ya teman-teman. Dia mencari kerja dengan cara menipu orang. Itu halal apa haram? Haram. Tapi banyak nggak orang zaman sekarang yang menipu, misalnya dari hasil jual beli, mau jual beli mobil, ya COD-an di mana mobilnya dibawa lari, banyak. Berarti ini adalah sesuatu yang haram. Padahal jelas jual beli itu dihalalkan oleh Allah dan penipuan, ya riba macamnya, ya berarti orang-orang yang berkelit dalam dunia riba itu juga sesuatu pekerjaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, next. Hubungan sosial. Nah, ini contohnya apa nih real dalam kehidupan kita sehari-hari? Misalnya, Allah telah menghalalkan pernikahan. Menikah ini halal atau haram? Halal. Selingkuh halal atau haram? Jelas. Tapi sekarang banyak orang selingkuh atau banyak orang menikah halal? Zaman sekarang. Selingkuh, betul. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Saya kemarin ibu-ibu, izin saya menyampaikan sedikit saja. Kita ini kalau sudah jadi istri, di antara tugas kita adalah ikut dengan suami. Kemarin saya mengisi di Jakarta, itu ada kejadian apa? Asli ya, kejadian real di dunia nyata. Itu ada seorang ASN yang bekerja di Jakarta, istrinya nggak mau ikut, istrinya di kampung. Akhirnya ASN-nya kecantol dengan wanita sesama kantornya. Ya. Tiap hari ketemu, apa bahasa Jawanya? With intersno jalaran suko kulino. Gitu kan ya. Karena tiap hari ketemu dengan teman kantornya, teman perempuannya, akhirnya apa? Kecantol. Ya, akhirnya selingkuh. Waliyadzubillah. Makanya selingkuh itu zaman sekarang banyak. Berzina. Ya, berarti itu kan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak didasari dengan pernikahan. Berzina itu halal atau haram? Haram. Banyak nggak orang sekarang terjatuh dalam perzinahan? Sangat-sangat banyak. Ya, maka dari itu ibu-ibu penting bagi kita untuk mendoakan diri kita dan anak-anak kita agar tidak terjatuh dalam perzinahan. Doanya apa? Allahumma ghfir lahum. Ya, boleh ditulis. Ini penting banget. Allahumma ghfir lahum. Berarti kalau mau mendoakan diri sendiri, Allahumma ghfirli. Ya, mau mendoakan siapa yang belum pada nikah ini?
Mbak doakan sendiri ya. Allahumma ghfirli. Kalau teman-teman kalau punya anak, Allahumma ghfir lahum. Sudah? Wa hassin furujahum. Hassin furujahum. Hassin itu ya Allah, ya sucikanlah kemaluannya. Jangan terjatuh ke dalam perzinahan. Kalau teman-teman yang sendiri, wa hassin farji. Farji. Wa hassin farji. Allahumma ghfirli wa hassin farji. Kalau kita buat anak-anak, buat pasangan kita, Allahumma ghfir lahum wa hassin furujahum. Terakhir, wa tahhir qulubahum. Kalau buat sendiri, wa tahhir qalbi. Oke. Wa tahhir qalbi. Coba ulangi Mbak, yang Mbak siapa ini? Fatihah, ya. Allahumma ghfirli wa hassin farji wa tahhir qalbi. Masya Allah, bagus. Ya, ibu-ibu satu ayo. Siapa yang mau membacakan doanya tadi? Teman-teman yang offline, iya boleh, Mbak. Masya Allah, keren. Masya Allah, Allahumma barik. Masya Allah. Itu dibaca teman-teman. Kenapa? Karena zaman sekarang banyak sekali perzinahan. Ya, dan di antara tanda kiamat, sebelum datang kiamat, maka kata Rasulullah SAW, perzinahan merebak di mana-mana. Ya, apa yang perlu kita lakukan? Kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang berbentuk perzinahan. Baik. Kemudian teman-teman yang saya cintai karena Allah, ini hubungan sosial menjadi tema akhir kita yang ingin saya tekankan juga, bahwa di antara kita pada zaman sekarang banyak sekali yang memutuskan hubungan silaturahmi. Nah, ini kan sesuatu yang haram. Bersilaturahmi itu sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang nun sewu, ada kakak beradik yang diawali dari pembagian warisan yang tidak adil dari orang tuanya, akhirnya berselisih. Ya. Dan ketika sudah berselisih, putuslah tali silaturahmi. Kapan akan muncul tali silaturahmi? Kalau dikasih utangan 100.000, katanya gitu ya. Ya, pinjam uang 100.000. Dan ini bagian dari hubungan sosial kita dengan hamba Allah. Karena sejatinya saya tutup bahwa kita hidup di dunia ini tidak sendirian. Jaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan jaga hubungan baik kita dengan sesama manusia. Dan kita tahu bahwa sesungguhnya kita adalah makhluk sosial. Jangan sampai ketika kita melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu justru merugikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah, taufik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita petunjuk untuk menjadi hamba Allah yang baik, dan kelak pada masanya semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan Allah ridho dan dalam keadaan kita mendapatkan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Begitu teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Jazakumullahu khair, barakallahu fikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.